Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil final project yang telah dikerjakan dengan judul analisa perbandingan clustering transaksi coffee shop menggunakan metode K-means, DB-scan, dan hierarchical clustering dengan penerapan chatbot berbasis LLM. Di sini anggota kelompoknya yaitu ada Nadia Kasama, saya sendiri, kemudian Gita Ayunda Dewi, lalu ada Iga Fitria Desi, dan yang terakhir Tarisa Aulia Citra. Tujuan dari proyek ini yaitu tujuan utama dari proyek ini eh, melakukan pengelompokan data transaksi produk dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik dan pola pembelian yang diharapkan dapat memberikan wawasan dalam perencanaan strategi pemasaran dan pengoptimalan penawaran produk serta layanan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu pengembangan model clustering machine learning dilakukan menggunakan algoritma clustering. Yang pertama ada K-means, DB-scan, dan hierarchical clustering serta dievaluasi dengan menggunakan silhouette score yang diimplementasikan menggunakan Google Collaboratory. Proyek ini juga mencangkup visualisasi dalam bentuk grafik scatter plot untuk memenuhi pengelompokan produk yang telah terjual. Untuk deskripsi datasetnya, yaitu jumlah data terdiri dari 750 data atau baris, lalu jumlah kolomnya ada 6, tipe kolomnya tiga kategorikal dan 3 numerik. Lalu nama kolomnya di sini ada transaction date, lalu ada product name, unit price, total quantity, city, dan yang terakhir discount. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Pada tahap proyek ini, untuk yang tahap yang pertama yaitu ADI atau Exploratory Data Analysis. Untuk yang kedua yaitu Pre-Processing and Cleaning Data. Untuk yang ketiga yaitu Training Model Machine Learning. Keempat yaitu evaluasi performa model. Lalu untuk yang kelima interpretasi hasil dengan LLM Gemini. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis hasil project. Jadi tools dan teknologi yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan Google Colab. Pemilihan platform ini dikarenakan penyimpanan yang digunakan bersifat berbasis cloud yang dapat diakses disimpan secara online sehingga tidak memakan ruang penyimpanan perangkat lokal. Untuk tools yang kedua yaitu Jupyter Notebook. Jupyter Notebook yang dapat diakses secara offline sehingga proses pengembangan tidak memerlukan koneksi internet. Keamanan dokumen aman karena disimpan secara lokal. Dan pustaka atau library tidak perlu diinstal secara berulang. Yang ketiga yaitu IP Google Gemini. IP yang terdapat di Gemini IE untuk proses testing untuk implementasi LLM chatbot. Karena Gemini IE memiliki model yang dapat diakses secara gratis. Lanjut. Untuk tahapan yang pertama yaitu exploratory data analysis. Jadi ini memuat dan memahami dataset. Dataset berisi 750 baris dan 6 kolom. Tanggal transaksi, produk, harga satuan, jumlah, kuota, dan diskon. Yaitu satu memuat data. Data dimuat menggunakan PD Read CSV. Untuk yang kedua yaitu memeriksa struktur data, yaitu menggunakan DF Hitch untuk melihat 5 baris pertama.
Yang kedua yaitu menggunakan dfinfo untuk memeriksa tipe data dan jumlah nilai non-null. Lalu identifikasi statistik, deskriptif, dan missing value. Untuk identifikasi statistik deskriptif dengan fungsi dfDescribe digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang distribusi data numerik. Lalu untuk pemeriksaan missing value dilakukan menggunakan df is null sum yang menghitung jumlah nilai hilang di setiap kolom. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua kolom memiliki 750 nilai yang valid. Oke, selanjutnya yaitu pre-processing, penanganan duplikasi, dan format data. Yang pertama, kita menghapus data duplikat dengan df drop underscore duplicates. Kemudian semua baris yang memiliki data duplikat itu dihapus untuk memastikan bahwa dataset itu tidak mengandung informasi yang berulang. Kemudian kita mengubah kolom transaction date yang semula bertipe objek diubah menjadi date time untuk memungkinkan manipulasi dan analisis berbasis waktu yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu transformasi data kategorikal. Nah, menggunakan label encoding untuk kolom product name dan city untuk mengubah menjadi format numerik agar dapat diproses oleh algoritma. Next. Selanjutnya yaitu menambahkan fitur baru yaitu effective price. Nah, dalam analisis data transaksi kopi, fitur baru bernama effective price itu ditambahkan untuk menghitung total nilai transaksi setelah memperhitungkan diskon yang diberikan. Penambahan fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai harga sebenarnya yang dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian yang lebih relevan untuk analisis lebih lanjut seperti segmentasi pelanggan atau pola pembelian. Selanjutnya yaitu normalisasi data. Data numerik yang telah diubah perlu dinormalisasikan agar memiliki skala yang seragam, terutama untuk algoritma yang sensitif terhadap skala data seperti K-means clustering. Normalisasi dilakukan menggunakan standar scalar dari pustaka scalar yang mengubah data menjadi distribusi dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Proses normalisasi ini tuh dilakukan pada kolom produk underscore name dan juga effective price. Kemudian hasil normalisasi ini memastikan bahwa data itu tidak terpengaruh oleh perbedaan skala antara fitur yang dapat mendistorsi hasil analisis atau model machine learning. Next. Selanjutnya kita ke modeling. Yang pertama, untuk cluster yang pertama yaitu K-means. Nah, K-means sendiri itu digunakan untuk melakukan clustering pada dataset yang telah dinormalisasi. K-means adalah teknik unsupervised learning yang membagi data menjadi beberapa cluster berdasarkan kedekatannya. Sebelum melakukan clustering, jumlah cluster yang optimal itu dipilih menggunakan elbow method. Nah, berdasarkan hasil dipilih 2 cluster sebagai jumlah yang optimal. Kemudian hasil tersebut kita dapat visualisasikan dengan menampilkan grafik sebaran titik data berdasarkan product name dan juga effective price dengan warna yang menunjukkan cluster dari masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu DBScan. Nah, clustering DBScan ini atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise diterapkan untuk mengidentifikasi pola data yang lebih padat. Salah satu keunggulan dari DBScan ini adalah bahwa ia tuh tidak memerlukan jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya dan dapat mengidentifikasi poin data yang tidak sesuai dengan pola umum sebagai noise. Hasil clustering DBScan itu ditambahkan ke dalam dataset dalam kolom DBScan dan cluster. Kemudian visualisasi itu dilakukan dengan menyoroti data yang dianggap outliers dengan label -1. Namun dalam analisis ini tidak terdapat anomali yang terdeteksi dalam cluster yang menunjukkan bahwa semua data produk itu berhasil dikelompokkan ke dalam cluster yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ika. Untuk clustering yang selanjutnya adalah agglomerative clustering. Agglomerative clustering ini merupakan salah satu metode dari hierarchical clustering dengan dendrogram untuk menunjukkan penggabungan cluster. Proses ini berlanjut hingga semua data tergabung dalam satu cluster besar, atau hingga jumlah cluster yang diinginkan tercapai. Dalam hierarchical clustering, setiap titik data dianggap sebagai cluster terpisah
dan kemudian digabungkan berdasarkan jarak terdekat antar cluster. Hasil dari hierarchical agglomerative clustering divisualisasikan dengan dendrogram yang dihasilkan memberikan gambaran jelas tentang cara penggabungan cluster dilakukan berdasarkan jarak antar titik data. Next. Kesimpulan dari proyek ini, dalam penelitian ini, clustering dilakukan untuk menganalisis harga setelah diskon menggunakan 3 algoritma, yakni algoritma K-means dengan jumlah cluster 5 dan 2, menghasilkan silhouette score terbaik sebesar. Yang kedua, clustering dengan algoritma DBScan dengan epsilon 0,4 dan jumlah cluster 4 memperoleh silhouette score sebesar 0,56 tanpa mendeteksi anomali, menunjukkan semua data berhasil dikelompokkan. Yang terakhir, menggunakan algoritma hierarchical menghasilkan silhouette score sebesar 0,58. Dengan demikian, K-means memiliki nilai tertinggi, diikuti dengan DBScan dan hierarchical clustering. Meskipun DBScan memiliki nilai lebih rendah, kemampuannya dalam mendeteksi pola harga yang serupa tetap penting. Proses clustering ini berguna dalam industri untuk mendeteksi segmentasi pasar, membantu perusahaan dalam menentukan pola, dan segmentasi pemasaran yang lebih efektif. Pertama, kita akan bahas Google Colab-nya sendiri. Yang pertama, kita akan melakukan import library-nya sendiri. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Pyplot, ada Seaborn, ada Scalar Cluster K-means, ada Scalar Processing Label Encoder, Standard Scalar, ada Scalar Metric Silhouette Score. Nah, untuk Pandasnya sendiri, untuk memanipulasi data seperti membaca, mengubah, atau memproses data dalam bentuk tabel, NumPy untuk operasi numerik dan juga array, Matplotlib untuk menampilkan visualisasi data plot atau grafik, begitupun juga Seaborn, dan untuk Scalar Cluster K-means untuk analisis clustering. Kemudian ada Scalar Processing Label Encoder dan juga Standard Scalar untuk label encoder sendiri untuk mengubah data kategorikan menjadi numerik, untuk Standard Scalar-nya untuk standarisasi data sehingga memiliki skala yang lebih seragam. Kemudian ada Scalar Metric Silhouette Score untuk menampilkan atau mengevaluasi kualitas clustering. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan dataset. Dataset itu dibaca menggunakan PDRead CSV. Nah, dataset ini itu berisi transaksi di kedai kopi dengan 750 baris data dan juga 6 kolom. Yang pertama ada transaction date, product name, unit price, total quantity, city, dan juga discount. Selanjutnya yaitu pengecekan informasi dataset menggunakan df.info. Nah, di sini tuh untuk melihat tipe data, untuk melihat jumlah kolom, jumlah baris, dan apakah ada data kosong. Nah, di situ atau terlihat bahwa 750 data itu non-null, yang artinya tidak ada nilai kosong. Dan pada di tipe ada 3 kolom yang bertipe objek dan ada 3 kolom yang bertipe integer. Untuk 3 kolom yang bertipe objek sendiri ada transaction date, product name, ada juga city. Nah, untuk yang bertipe integer atau bertipe kayak angka, di situ ada unit price, total quantity, dan juga discount. Selanjutnya yaitu df.describe. Nah, untuk df.describe ini untuk outputnya sendiri yaitu menampilkan unit price, total quantity, dan juga diskon, yang mana di situ ada tampilan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan beberapa cacahan-cacahan. Next. Kemudian di situ ada df is null.sum. Dan di situ sendiri terlihat bahwa ada transaction date yang diubah ke dalam bentuk integer sendiri. Untuk df drop, nah untuk df.isNull.sum sendiri di situ terlihat seperti df.info yang menampilkan beberapa kolom. Selanjutnya untuk konversi transaction date kolom ke bentuk objek akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ika. Selanjutnya untuk convert transaction date column to date time object menggunakan df transaction date to date time df transaction date. Selanjutnya untuk mengencoder label untuk produk
untuk label product name dan city. Menggunakan df select df product name dan city dalam dataset. Kolom ini akan di-encode karena model seperti K-means membutuhkan data numerik. Kemudian akan dilakukan normalisasi data numerik menggunakan standar scalar. Selanjutnya di sini ada proses modeling dengan memilih tabel produk dan efektif price. Yang pertama modeling dengan algoritma K-means dengan jumlah klasternya 5. Kemudian ini hasil scatter plotnya. Lalu K-means menggunakan WCSS. Ini hasilnya. Kemudian memodeling lagi yang tahap kedua, K-means menggunakan 2 cluster dengan hasil scatter plot seperti ini dengan hasil silhouette score yaitu 0,61. Lalu modeling menggunakan algoritma DB-scan menggunakan label product name dan effective price. Di sini menggunakan epsilonnya 5, klasternya 4, lalu hasil scatter plotnya seperti ini. Kemudian tahap kedua yaitu epsilonnya 0,4 dengan jumlah klasternya 4. Dihasilkan seperti ini. Dengan silhouette score 0,56. Dan yang terakhir, menggunakan algoritma hierarchical clustering dengan jumlah klasternya 2. Scatter plotnya seperti ini. Dan hasil dendrogramnya seperti ini, yaitu menyatukan 2 data. Kemudian hasil silhouette score-nya pada hierarchical 0,58. Jadi, ini adalah hasil dari Streamlit Clustering Insight. Untuk aplikasi ini dirancang untuk membantu dalam menganalisis data dengan berbagai metode clustering, seperti K-means, DB-scan, dan hierarchical clustering. Untuk langkah yang pertama yaitu mengupload dataset. Nah, dikarenakan ini kan baru pertama. Kalau baru pertama itu mengunggah dataset yang berupa dataset yang asli. Jika datasetnya sudah di clustering semua, untuk keinterpretasinya nanti langsung ke data yang sudah ada clusternya. Lalu ada data processing. Nah, jadi ini ada raw datanya. Nah, itu untuk fiturnya ini digunakan untuk clustering. Dalam ini saya memilih product name dan effective price sebagai fitur utama. Lalu data akan dinormalisasi secara otomatis untuk memastikan setiap fitur memiliki bobot yang seimbang. Lalu menuju ke metode yang pertama yaitu K-means. Di sini pada slidernya sudah otomatis 2. Jika ingin diubah ke 3 atau ke-4 dan ke-5 itu bisa. Namun ini yang efektif untuk clustering yang kedua. Dikarenakan elbow metodenya pada siku yang bertepatan pada cluster 2. Lalu hasil clusteringnya seperti ini. Untuk visualisasinya juga seperti ini.
Untuk Silhouette score-nya juga sudah didapatkan secara otomatis. Lalu lanjut. Untuk DBScan di sini menyesuaikan parameternya. Di sini kelompok kita memilih nilai epsilon 0,4 dan memilih nilai minimum sampelnya 4. Jika ingin slidernya ingin dipindah juga bisa, namun ini sudah efektif menurut kelompok kita. Jadi hasil clusteringnya itu seperti ini, lalu menghasilkan Silhouette score-nya untuk DBScan itu 0,56, lalu visualisasi hasil clusteringnya juga didapatkan seperti itu. Dikarenakan ini anomalinya tidak punya, sehingga tidak ada anomali pada visualisasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nadia. Di sini ada hierarchical clustering. Di sini memilih dua cluster kedua dengan tampilan dendrogram seperti ini. Lalu data hasil clusteringnya seperti ini, menampilkan kolom cluster. Lalu dengan silhouette score 0,58 dengan hasil scatter plot seperti ini. Kemudian di sini bisa interpretasi model clustering, yaitu di sini saya memilih jenis clusternya K-means dengan nomor clusternya 1, lalu keluarannya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.